Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Setiani Putri Hendratno dari School of Accounting Binus University, lebih tepatnya di Accounting Program. Jangan kapok atau bosan ketemu sama saya ya. Kayaknya kakak lagi. Kita masih ada yang belum selesaikan dari Bersama Dasar Akuntansi. Kita belum bahas yang namanya ekuitas atau equity. Masih ingat nggak kemarin? Jangan Anda melupakan yang namanya Bersama Dasar Akuntansi ya. Wah, bahaya nih. Kalau teman-teman lupa bahaya. Apa tuh kemarin? Aset sama dengan liabilities ditambah dengan apa? Sambil saya ganti spidol. Equity. Wih, ini mantep spidol ya. Aset sama dengan liabilities tambah equity, teman-teman. Oke. Sengaja equity-nya dispidolin tebel gitu ya, karena ini yang bakal kita bahas. Ini bakal kita bahas, oke? Di pertemuan kita kali ini. Nah, ceritanya kalau kita ngomongin yang namanya ekuitas atau biasa kita sebut dulu tuh modal. Ya, berarti ini ngomonginnya adalah share saham gitu ya. Suka pada denger ya, papa minta saham lah, apalah, gue tuh punya share di PT ini loh, gue punya saham di PT ini loh, kayak gitu-gitu. Itu namanya modal. Bagi siapa? Ya bagi perusahaan. Terus bagi kita apa sih kan namanya? Kita biasa sebutnya sebagai investasi. Bagi kita ya, ingat ya baik-baik ya, ini bagi kita sebut sebagai investasi atau investment. Tapi kalau bagi perusahaan, mereka disebutnya sebagai equity atau modal. Nah, kalau ngomongin kayak begini, modal itu merupakan kepemilikan dari total aset yang ada di dalam perusahaan. Nah, biasanya itu dia terdiri dari share yang ordinary atau yang umum. Sama satu lagi, retain earning. Gitu ya. Jadi ada dua. Biasanya dari dua ini. Ada share, ordinary, sama retain earning. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin share capital ordinary adalah metode yang digunakan untuk menghimpun dana dengan mendapatkan dana dari shareholder atau pemegang saham. Atau disebut juga sebagai investor, gitu ya. Jadi kalau misalnya suka ngomong-ngomong apa, aduh gue punya share di sini ya, share-nya lo apa, preference atau ordinary gitu. Biasanya kan kalau yang biasa aja tuh masuknya ke ordinary. Pemilikannya seperti itu gitu ya. Nah, jadi juga share capital ordinary adalah metode dengan cara nominal yang dibayar oleh shareholder atas ordinary share yang mereka beli. Ini. Nah, kalau return earning ini berbeda dengan share. Return earning itu bahasa Indonesianya adalah laba ditahan. Kenapa ditahan? Gitu ya. Biasanya itu dia akan diakumulasikan setiap tahunnya. Jadi dari tahun ke tahun dia akan diakumulasikan. Jadi bukan tahun ini akumulasinya dalam 12 bulan adalah segini, bukan. Tapi dia diakumulasikannya setiap tahun. Ya, jadi tahun misalnya ini di tahun 2022, di tahun 2023 diakumulasikan lagi, ditambahin lagi sama yang laba didapatkan di 2023, ditambah lagi di 2024 dan selanjutnya, gitu ya. Komposisi return earning itu dia ada revenue, ada juga expense, ada juga dividen. Ini bukan strip, tapi kurang. Jadi rumusnya si return earning itu adalah dari berkurangnya. Dari revenue dikurangi dengan expense, dikurangi dengan dividen. Revenue itu adalah pendapatan yang didapat oleh badan usaha. Ya, revenue itu pendapatan. Kalau expense berarti beban. Ya, ada juga kalau dia perusahaan manufaktur berarti perusahaan yang membuat barang itu dia kategorikannya bukan expense langsung, tapi ada juga cost. Nah, mungkin nanti kita akan bahas ini ya lebih lanjut di video-video selanjutnya, teman-teman. Jangan kapok makanya sama saya ya. Biaya. Kenapa bisa beda expense yang beban dan cost yang biaya? Jadi ceritanya
Kalau dia saling berhubungan, atau bukan saling berhubungan ya, ketika dia berhubungan langsung dengan yang namanya si produk tersebut, maka itu disebut sebagai cost. Contohnya teman-teman ya, mungkin kalau misalnya saya bawa di sini ada ini teh. Kalau teman-teman lihat di sini ada teh di sini tuh ada, ya pasti ada tehnya ya. Ada gelasnya, minumnya nggak dikokop, sama ada lidnya supaya dia nggak tumpah. Oke, nah tehnya di sini berarti ini memang susunan dia. Ini adalah raw materialnya dia, gitu ya. Ini semua jadi satu. Dan pasti ada orang yang bikin tehnya, gitu ya. Karena tehnya mungkin nggak bisa jalan sendiri. Ya beda soal kalau misalnya ini teh dibikin sama robot, beda lagi ya. Tapi robot pun juga dikategorikan sebagai manufacturing overhead atau factory overhead atau bagian dari produk cost. Gitu ceritanya. Jadi karena dia membuat sebuah produk dan dan biaya yang dikeluarkan atau semua pengeluaran yang dikeluarkan itu berhubungan dengan produk tersebut, maka dia disebut sebagai biaya. Gitu ya, atau cost. Nah, beda lagi kalau teh ini dikasihlah advertising, dikasihlah juga misalnya let's say apa ya, udah di-advertising-in, terus juga kudu dibeli tehnya apa segala macam. Jadi dia tidak ikut di dalam proses produksinya, maka mereka disebut sebagai expense. Nah gitu ya. Kenapa yang dipunya teman-teman tuh cuma expense doang? Ya karena memang kebanyakan teman-teman itu banyak yang kegiatannya adalah jual beli gitu ya. Jadi ketika dia beli siapa namanya finish good atau barang jadi, dia juga akan sell finished good. Jadi kalau misalnya perusahaan retail, perusahaan yang memang distributor, wholesaler, nah dia akan buy finished good, dia juga akan sell finished good kayak gitu. Jadi makanya itu yang membedakan. Nah, ketika dia buy finished good, dia sell finished good gitu ya, maka dia disebutnya sebagai expense. Ada lagi yang lain, bukan cuma ini doang. Sebenarnya juga masuk ke dalam kategori yang namanya cost of goods sold. Ya, cost of goods sold. Nggak kelihatan ya, sorry. Mungkin kalau misalnya itu saya coba, nah dihapus dulu, saya tulis pelan-pelan cila. Cost of goods sold. Itu adalah biaya yang dikeluarkan atau beban yang dikeluarkan gitu ya, atas barang yang sudah dijual. Contohnya apa sih Kak atau Miss? Contohnya begini. Kalau kamu beli barang, gitu ya, misal coklat dari pabriknya langsung, coklat harganya sebatangnya 5.000. Dijual sama kamu ya pasti namanya bikin usaha mau untung dong ya. Dijualnya ada 8.000. Nah, berarti pada saat kamu membeli coklat gitu ya, pas kamu beli ke supplier itu harga 5.000. 5.000 ini disebut sebagai cost of goods sold. Nah, ini yang 8.000 ini disebut sebagai revenue. Ketika revenue lebih besar daripada cost of goods sold-nya, ketika revenue lebih besar daripada expense ya, maka dia akan tercipta apa namanya? Untung. 8.000 dikurangi dengan 5.000. Untungnya berapa? 3.000. Ini suka dengar-dengar profit. Nah ini. Jadi teman-teman, jangan pernah selalu terpikirkan yang namanya omset sama dengan profit. Omset itu revenue. Belum dikurang sama cost of goods sold, belum dikurang sama expense. Kalau dia bikin barang, berarti belum dikurangi sama cost dan expense-nya. Jadi jangan tertipu. Banyak yang bilang omsetnya gede ratusan juta. Iya, tapi expense cost-nya segede apa juga. Kalau dia memang segede gitu, berarti cost sama expense-nya juga akan lebih gede. Nah, makanya ditonton juga ya, dari Binus University juga menyediakan ada namanya cost accounting. Nah, itu juga ditonton. Silakan sama teman-teman, kalau bingung bedanya apa. Jadi jangan mau tertipu. Omsetnya gede nih, lu mau nggak ikutan sama gue? Tahu-taunya expense sama cost-nya juga gede.
gitu ya. Padahal kalau kita ngomongin laba, itu revenue, inget ya, dikurangin expense, dikurangi dengan dividen. Dividen itu apa sih, Kak? Dividen itu kalau misalnya kita beli saham, kita harus share profit kita ya kepada pemegang saham. Biasanya berupa duit, cash gitu. Ini misalnya kita ada laba 1M. Oh, kita harus bagi dividen kepada pemegang saham, misalnya mereka berapa persennya gitu ya. 20%-nya misalnya. Nanti dipecah masing-masing pemegang saham berapa. Nah, itu disebut sebagai dividen atau return. Gitu. Nah, ini dia nih. Gitu teman-teman. Oke? Semoga dari video kali ini teman-teman bisa mengerti apa sih equity itu, ya. Dia perlu ada di dalam perusahaan, dia juga berupa share di sini lihat, ada lagi return earning juga di sini teman-teman, yaitu dia sebenarnya adalah laba ditahan, hasil dari revenue dikurangi dengan expense, dikurangi dengan dividen. Gitu ya. Kalau dia perusahaannya cuman perusahaan yang kayak tadi retail doang gitu ya, atau kita sebut sebagai merchandiser. Jadi ada dua, merchandiser sama manufacturer. Kalau merchandiser berarti dia beli finished good, dia juga dia juga jual finished good. Tapi kalau misalnya manufacturer, dia mengubah raw material menjadi finished good. Ini enggak. Sebentar ya, sepertinya tidak cukup. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, ini jadi ada yang namanya manufacturer, ada yang namanya merchandiser. Nah, jadi lihat ya, nanti dia ada susunannya ada apa aja. Kalau dia berarti merchandiser, dia buy finished good, dia sell finished good. Kalau yang ini manufacturer, dia buy raw material dan dia juga sell finished good. Bukan sell raw material, sell finished good. Oke? Sekian dulu video pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Jadi kita bisa ketemu lagi di video-video yang akan mendatang. See you again teman-teman semuanya. Dan referensi video ini dari Kieso 2020. See you again. Bye-bye.